Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sini kita akan membahas tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah pada periode awal. Sebelumnya siapa yang sudah tahu Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal berapa? Siapa pendirinya? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian berdiri tahun berapa? 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Oke. Jalan mendirikan Muhammadiyah itu banyak sekali masalah atau problem-problem tidak mudah begitu saja seperti mengembalikan telapak kedua telapak tangan ya. Jadi banyak problem-problemnya. Pada saat itu umat Islam itu menemui berbagai persoalan, baik yang timbul dari intern sendiri ya, atau ekstern sendiri ya. Intern dan ekstern di sini itu umat Islam Indonesia itu sendiri ya. Apa aja sih faktor internal yang mendorong pesantren Muhammadiyah didirikan? Yang pertama itu umat Islam banyak yang terjangkit penyakit syirik. Terlihat seperti TBC. TBC di sini bukan berarti penyakit kronis ya, yang di rumah sakit itu, ya. Akan tetapi TBC di sini yang dimaksud adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke. Yang pertama syirik. Kalian sudah tahu syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah dari pada zaman dahulu itu orang-orang itu banyak yang menyembah akan batu, pohon-pohonan, meminta biar cepat kaya, biar apa saja gitu ya. Kemudian banyak juga yang setidaknya syirik. Akan tetapi taklid. Taklid itu apa? Itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Sehingga dalam ibadah tidak mencari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka itu hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu dasar sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis. Jadi kita sebagai orang muda ya, generasi penerus bangsa, jangan hanya taklid. Ikut ini, ikut itu ya. Tapi kita harus mencari sumber yang kuat gitu ya. Kemudian tahayul. Tahayul, ada yang tahu tahayul itu apa? Oke. Itu mengaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu. Jadi dikaitkan, ini jangan-jangan aku tadi begitu, begini. Nah, itu tahayul. Bid'ah itu mengada-ngada atau membuat amalan baru dalam ibadah, tidak ada contohnya. Jadi banyak ya, zaman dahulu atau bahkan sampai sekarang masih ada ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya atau menambah-nambahi ya. Padahal kan Rasulullah itu sebagai penyempurna gitu ya. Terakhir khurafat. Khurafat itu hampir sama dengan tahayul ya, tapi lebih dikaitkan yang kedua itu atau umat Islam terpecah ke dalam tiga golongan tahayul. Yang pertama golongan priai, yang kedua golongan santri, yang ketiga golongan abangan. Nah, kalau golongan santri itu kan kalian udah tahu ya,
Golongan santri itu seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, ya, baik pesantren modern atau pesantren tradisional. Ya. Nah, kemudian priai itu apa? Apa sih priai? Ya. Priai itu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Itulah priai, ya. Nah, yang ketiga itu abangan. Abangan itu orang penganut agama Islam, akan tetapi tidak sepenuhnya menjalankan Islam. Dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Nah, dari 3 macam golongan itu, yang tadi priai, santri, abangan itu, nah, kalian termasuk apa? Jangan-jangan abangan, ya. Pengakunya Islam tapi tidak pernah sholat, ya. Jangan sampai, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, yang ketiga itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan Islam yang lemah. Ketika setelah merdeka, Islam yang lemah, kemudian tadi kan disebutkan faktor-faktor internal, ya. Faktor internalnya ada 3. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang mempengaruhi Syarikatan Muhammadiyah. Faktor eksternal yang mempengaruhi Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama itu penjajahan kolonial Belanda. Penjajahan Barat, biasanya kan Barat itu beragama Kristen. Atau Kristen itu masuk ke negeri Timur. Atau negeri-negeri Islam, termasuk ke Indonesia. Karena doktrin 3G. Yang pertama itu gold, atau emas, atau kekayaan alam. Yang kedua itu glory. Glory itu kekuasaan, atau istilah gampangnya ya pemerintahan. Yang ketiga gospel. Gospel yang di sini yang dimaksud adalah Injil atau Kristenisasi. Nah, itu faktor eksternal. Yang kedua itu gerakan pembaruan Islam dunia. Pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah itu menggarap 4 bidang. Yang pertama bidang keagamaan. Bidang agama itu seperti penyederhanaan makam yang semulanya dihiasi secara berlebihan. Kemudian yang kedua meluruskan arah kiblat. Yang apa akibatnya dulunya tidak teratur, sekarang teratur. Dengan cara apa? Mengukurnya menggunakan peta ataupun menggunakan kompas. Dan yang ketiga, merintis penyelenggaraan sholat hari raya di tanah lapangan. Dan yang keempat itu menggunakan kerudung untuk perempuan. Dan seterusnya itu dalam bidang keagamaan. Sedangkan dalam bidang pendidikan itu pembaruan Muhammadiyah berupa pendirian sekolah atau madrasah yang bersistem modern. Sekolah madrasah yang digagas Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama saja, akan tetapi juga pelajaran ilmu pengetahuan umum, ya. Jadi tidak hanya agama tok, walaupun terbanyak amat jadi tidak beragam tok. Ya. Jadi tidak beragam tokoh agama. Oke. Ilmu pengetahuan pun juga oke.
Nah, kemudian sekolah yang dirintis oleh yang dirintis itu seperti Madrasah Ibtidaiyah, Diniyah, Islamiyah, atau sekolah rakyat. Itu pembaruan di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya pembaruan di bidang kepustakaan atau penerbitan. Nah, salah satu usaha yang dilakukan manusia pada masa awal yaitu dengan cara agama Islam melalui media. Nah, medianya itu seperti media tulis ya, atau media cetak. Nah, pada saat itu yang tidak ya seperti doa harian, jadwal sholat, kemudian jadwal puasa Ramadan dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah, kemudian ia juga mendirikan majalah yang sampai saat ini masih terkenal ya, bisa dikatakan juga majalah tertua di Indonesia ya, itu majalah Suara Muhammadiyah. Nah, sekarang juga masih ada. Kalau yang di daerah juga pembaruan di bidang perpustakaan atau penerbitan. Selanjutnya yaitu pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Apa saja? Yang pertama, bagian penolong haji atau KBIH. Yang kedua, penolong kesengsaraan umum atau PKO, sekarang PKU. Penolong kesengsaraan umum, dulu PKO karena menggunakan ejaan lama OMUM ya. Sekarang jadi umum. Nah, salah satunya yaitu rumah sakit, klinik dan sebagainya. Nah, itulah pembaruan Muhammadiyah yang ada